Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Anissa Salsabila dengan NIM F52123-083, Prodi Sistem Informasi kelas B. Materi yang pertama yaitu Sistem Informasi. Definisi sistem informasi dapat dilihat dari segi kata. Yang pertama yaitu sistem. Sistem adalah komponen yang memiliki fungsi yang berbeda dan saling berkaitan, bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian informasi adalah data atau fungsi lain, yaitu adanya beberapa komponen manusia, IT, prosedur kerja, ada sesuatu yang diproses, data menjadi informasi dan ditunjukkan untuk mencapai tujuan asaran. Sistem informasi juga mempunyai dua tujuan. Yang pertama yaitu untuk menyajikan informasi dalam pengambilan keputusan, dan yang kedua sebagai kontrol perusahaan. Kemampuan sistem informasi yaitu yang pertama melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dan dengan kecepatan tinggi, menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah dan akurat. Kemampuan ini mendukung sasaran bisnis yang mencakup 1. Peningkatan produktivitas, 2. Pengurangan biaya, 3. Peningkatan pengambilan keputusan, 4. Peningkatan layanan ke pelanggan, 5. Pengembangan aplikasi strategis yang baru. Peran penting sistem informasi dalam organisasi yaitu 1. Berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas, 2. Mengaitkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendalian dalam sebuah substansi, 3. Mengkoordinasikan subsistem-subsistem, 4. Mengintegrasikan subsistem-subsistem. Materi kedua yaitu sistem informasi pada organisasi. Organisasi yaitu sekelompok orang yang terstruktur dan dikelola untuk memenuhi misi dan tujuan. Ada hubungan antara anggota dan organisasi. Terdapat proses penetapan peran, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan berbagai kegiatan, dan terdapat serangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan. Pendukung aktivitas organisasi ada beberapa, yaitu aktivitas organisasi terhubung melalui aliran barang dan aliran informasi. Aliran informasi yang digunakan untuk membuat perencanaan, koordinasi pekerjaan, penentuan keputusan, mentoring, dan evaluasi. Sistem informasi mendapat masukan, memproses, dan memproduksi informasi. Manajemen perubahan atau manajemen of change adalah sebuah upaya pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim, ataupun organisasi dengan menerapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan dalam merealisasikan perusahaan dari kondisi sekarang menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efisien dan efektif. Materi ketiga yaitu software. 1. Posisi software. Pemakai yang mengatur kerja hardware, eksekutor perintah, dan fungsional untuk bidang tertentu. Yang kedua, jenis software. Sistem informasi mengatur kerja komponen-komponen sistem komputer, memberikan dukungan bagi software aplikasi, software yang mengelola permak bersama dan berbagai sumber daya komputer. Hal-hal yang dilakukan oleh sistem informasi yaitu manajemen proses, manajemen memori, manajemen sistem file, komunikasi dan jaringan, pengamanan sistem, user interface, dan device driver. Drivers mengatur kerja perangkat spesifik atas perintah yang diberikan. Utilitas software melakukan fungsi-fungsi dukungan teknis tertentu yang bersifat cross application seperti trackers, archivers, antivirus, dan anti-spam. Jenis software. Ada dua kategori utama software yaitu software aplikasi dan software sistem. Software aplikasi adalah software yang memenuhi spesifik atau melakukan tugas. Software aplikasi berjalan dengan OS komputer dan program software sistem pendukung untuk bekerja. Contoh software aplikasi adalah Microsoft Office Word, browser Chrome, dan game. Software sistem dirancang untuk menjalankan perangkat keras komputer dan menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi di atasnya. Software sistem berjalan di latar belakang untuk menangani fungsi dasar komputer yang dapat dilakukan software sistem. Di antaranya manajemen proses, manajemen memori, manajemen sistem file, komunikasi dan jaringan, pengamanan sistem, user interface, dan device drivers. Contohnya software sistem adalah Windows, Linux, dan BIOS. Software juga memiliki beberapa sifat seperti open source, freeware, shareware, dan komersial. Satu software hanya bisa memiliki satu sifat yang telah disebutkan tadi. Penentuan sifat software sebagai open source, freeware,
shareware maupun komersial diserahkan sepenuhnya pada developer. A. Software produktivitas bertujuan untuk membantu pemakai meningkatkan produktivitas kerja. Aplikasi produktivitas terbagi menjadi 3, yaitu word processor, the spreadsheet, dan database. B. Tool pengembangan aplikasi bertujuan untuk membantu proses pembuatan atau pengembangan software, biasanya berbentuk Integrated Development Environment atau IDE. C. Aplikasi game perwujudan dari kombinasi sains dan art. Dalam pembuatan aplikasi game, biasanya menggunakan game development tool yang berguna membantu developer bekerja dengan pemodelan komputer, grafik, dan multimedia. D. Aplikasi jaringan internet bertujuan untuk berkomunikasi dalam berbagai bentuk, diantaranya browsing, file sharing, uploading dan downloading, email dan news, instant messenger, dan sosial media. E. Aplikasi multimedia. Ilmu database terbagi menjadi beberapa. 1. Teori database, belajar bagaimana cara merancang suatu konsep database. 2. Pemrograman database, kursor atau record set, SQL, PL atau SQL. 3. Aplikasi database, bagaimana membangun aplikasi yang menggunakan database. 4. Database lanjutan, data mining, data warehouse, dan distribusi database system. Data dan informasi. Data adalah fakta mengenai objek, orang, dan lain-lain. Data dinyatakan dengan nilai, angka, deretan, karakter, atau simbol. Sedangkan informasi adalah hasil analisis dan sistematis terhadap data. Dengan kata lain, informasi dapat dikatakan sebagai data yang telah diorganisasikan dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan seseorang. Alasan menggunakan database. 1. Banyak aplikasi yang memerlukan penyimpanan. 2. Tidak standarnya cara penyimpanan pada berbagai aplikasi yang berbeda. 3. Muncul berbagai model penyimpanan. 2. Peran basis data. 1. Sistem informasi. 2. Sistem pendukung dan pengambil keputusan. 3. Peningkatan kinerja perusahaan atau instansi. 4. Peningkatan daya saing perusahaan. Kelima, yaitu pengambilan keputusan dalam manajemen atau PKM. Pengambilan keputusan dalam manajemen penting karena Anda memungkinkan menghadapi situasi di mana Anda memiliki beberapa pilihan yang mungkin berdampak berbeda pada tempat kerja. Hal ini dapat berdampak pada karyawan, anggota manajemen lain, atau reputasi perusahaan. Berikut beberapa alasan mengapa pengambilan keputusan dalam manajemen itu penting. 1. Memastikan perusahaan terus berkembang. 2. Memilih mitra bisnis. 3. Memilih operasi dan strategi yang efektif. Pengambilan keputusan dalam manajemen. 1. Menghindari. Gaya pengambilan keputusan yang menghindari memungkinkan anggota manajemen untuk tidak membuat pilihan, melainkan memilih dari pilihan Anda. Anda dapat memilih gaya pengambilan keputusan ini jika Anda tidak memiliki cukup informasi untuk membuat keputusan. Sebaliknya, Anda mungkin memutuskan untuk menunggu lebih banyak pilihan alternatif muncul sebelum mengambil keputusan. Mencari masalah. Pencarian masalah melibatkan pengambilan keputusan berdasarkan perkiraan atau kemungkinan kejadian di masa depan. Manajemen dapat menggunakan gaya pengambilan keputusan ini ketika menemukan cara proaktif untuk mencegah terjadinya potensi masalah. Saat melakukan hal ini, Anda mungkin membuat keputusan berdasarkan hasil dari tantangan sebelumnya di tempat kerja Anda. Ya, penyelesaian masalah. Gaya pengambilan keputusan penyelesaian masalah memungkinkan manajemen menciptakan solusi terhadap permasalahan yang ada di tempat kerja. Ini adalah gaya pengambilan keputusan yang umum, karena peran kunci manajemen melibatkan penyelesaian masalah di tempat kerja untuk meningkatkan alur kerja dan menciptakan lingkungan yang positif bagi anggota tim. Anda mungkin membuat keputusan pemecahan masalah ketika seorang karyawan mendatangi Anda dengan sesuatu masalah, atau ketika muncul hambatan yang menurunkan produktivitas. Langkah-langkah pengambilan keputusan. 1. Kenali masalahnya. 2. Kumpulkan informasi yang relevan. 3. Buat daftar opsi. 4. Pertimbangkan pilihan Anda dengan hati-hati. 5. Buatlah keputusan. 6. Tinjau pilihan Anda. Terima kasih sudah menonton video penjelasan singkat mengenai 5 materi pengantar sistem informasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.